Kabut tipis menyelimuti lereng Parahyangan, di mana perkebunan teh Cikole membentang hijau seperti permadani raksasa. Angin pegunungan berhembus dingin, membawa aroma daun teh basah yang segar. Di sini hidup Atin, gadis berusia 19 tahun dengan senyum semanis madu. Rambutnya hitam legam, panjang bergelombang, dan matanya coklat hangat seperti tanah subur. Atin teh cewek kampung yang sederhana, tapi cantiknya bikin banyak cowok ngila. Dia kerja di perkebunan, ngumpulin daun teh setiap pagi sambil nyanyi-nyanyi kecil buat hilangin capek. Tapi hidup Atin gak seindah senjanya. Dia pacaran sama Hasanuddin, atau yang biasa dipanggil Hasan. Hasan pemuda berbadan tegap, kulit sawo matang dan tatapannya tajam kayak pisau. Dia dikenal di kampung sebagai tukang ribut, sering berkelahi sama tetangga gara-gara hal sepele. Cemburunya berlebihan, kayak api yang gampang nyala. Keluarga Atin lah udah sering larang, "Tin, lepaskan aja tuh Hasan, dia mah kasar, nanti kamu yang kena getahnya." Tapi Atin keras kepala. "Aku sayang dia, Bu. Hasan mah baik kok kalau lagi tenang," katanya selalu. Banyak pihak yang gak setuju hubungan mereka. Warga kampung bisik-bisik, "Hasan teh pemarah, posesif banget. Atin mah sayang aja dibela-bela." Bahkan teman-teman Atin bilang, "Hati-hati Tin, jangan sampai dia ngamuk lagi." Tapi Atin tetap aja bertahan, meski sering nangis diam-diam gara-gara pertengkaran. Atin sering curhat ke Henry, sahabat karib Hasan. Henry beda banget sama Hasan. Dia sopan, bijaksana, dan selalu empati. Rambutnya rapi, senyumnya ramah dan bicaranya lembut. Henry kerja di kota, tapi sering pulang kampung. Setiap Atin lagi down, dia curhat ke Henry lewat chat atau ketemu langsung. "Hen, Hasan lagi marah-marah mulu. Dia cemburu gara-gara aku ngobrol sama tukang ojek," keluh Atin suatu hari. Henry selalu menenangkan, "Sabar ya Tin, Hasan mah emang gitu orangnya. Tapi dia sayang banget sama kamu, coba bicara baik-baik." Henry kayak pelabuhan aman buat Atin, selalu dengerin tanpa judge. Tapi di balik itu, mata Henry kadang melirik Atin dengan pandangan aneh yang Atin gak sadar. Malam itu, senja mulai meredup di Cikole. Langit jingga campur kabut, angin semakin kencang. Atin dan Hasan janjian ketemu di tengah kebun teh, tempat favorit mereka dulu. Tapi sekarang, tempat itu jadi arena perang. Hasan udah nunggu dengan muka merah padam, tangannya mengepal. "Kenapa kamu lama banget datangnya Tin? Lagi sama siapa tadi?" bentak Hasan begitu Atin datang. Suaranya kasar, logat Sundanya kental. "Aku mah nunggu dari tadi kamu teh pasti lagi ngobrol sama cowok lain." Atin menghela napas panjang, capek dengan tuduhan yang sama. "San, aku mah baru pulang kerja, capek banget jangan langsung nuduh gitu dong." Hasan mendekat, tangannya meraih lengan Atin kasar. "Jangan bohong, aku lihat kamu tadi senyum-senyum sama si Ujang di warung. Kamu teh cewek aku, gak boleh gitu." Atin berusaha lepas. "Lepasin San, sakit. Aku mah cuma beli rokok buat bapak. Kamu teh posesif banget sih." Pertengkaran semakin panas. Hasan dorong Atin sampai jatuh ke tanah basah. "Dasar brengsek, aku benci kamu." Atin berdiri, lari menjauh sambil nangis. Hasan teriak-teriak, "Balik Tin, jangan pergi." Tapi Atin hilang di balik kabut tebal. Itu malam terakhir Atin dilihat hidup. Angin malam menderu, seperti tangisan arwah yang belum datang. Pagi harinya, matahari muncul malu-malu. Keluarga Atin panik. "Tin mana Bu? Ponselnya mati," kata adik Atin, suaranya gemetar. Mereka cari kemana-mana, tapi Atin hilang. Warga kampung mulai bisik-bisik. "Terakhir lihat dia sama Hasan malam tadi. Mereka bertengkar hebat," katanya. Hasan dipanggil polisi. Dia duduk di kantor desa, muka pucat. "Aku nggak tahu Pak, kami cuma bertengkar biasa. Dia pulang sendirian." Tapi matanya gelap, penuh rahasia. Kampung gempar. Atin hilang dan Hasan jadi tersangka utama. Darah di lutut Atin malam itu mungkin cuma awal dari tragedi yang lebih sadis. 2 hari berlalu sejak Atin hilang. Tapi kabut di Parahyangan kayak enggak mau hilang. Kampung Cikole gempar. Warga pada cari-cari Atin kemana-mana. Keluarga Atin mah udah nangis-nangis. Bapaknya sampai nggak bisa tidur. "Tin, di mana kamu nak? Kembalilah Ibu Atin cuma bisa duduk di teras, mata bengkak, tangan gemeter pegang tasbih. Adiknya si kecil Asep lari-lari keluar masuk rumah.
Kak Atin pulang dong, aku takut. Pencarian makin intensif. Polisi dari kota turun tangan, bawa anjing pelacak. Warga kampung ikut serta, bawa parang dan senter, nyisir kebun teh yang luas itu. Angin pagi dingin menusuk tulang, bau daun teh campur tanah basah. Tapi di balik semak-semak lebat dekat pinggir jurang, salah satu warga jerit histeris. Ya Allah, ini Atin. Mayat Atin tergeletak di sana, tersembunyi di antara rumputan tinggi yang udah kecoklatan. Tubuhnya yang dulu cantik sekarang hancur lebur. Wajahnya bengkak biru, mata terbelalak penuh ketakutan, seperti masih jerit minta tolong. Lehernya memar ungu, bekas cekikan kasar yang bikin napasnya putus. Dada dan perutnya penuh luka tusuk, darah kering menempel di baju robek-robek. Roknya tersingkap, paha dan betisnya penuh goresan dalang, seperti digaruk binatang buas. Darah merembes ke tengah, bercampur lumpur, bau amis-amis menusuk hidung. Yang paling sadis, tangan kanannya patah, jari-jarinya bengkok aneh, seolah dia berjuang mati-matian lawan pelaku. Di sekitar mayat ada bekas perlawanan, rumput tercabik, batu berlumuran darah. Polisi bilang ini bukan cuma pembunuhan, tapi penyiksaan brutal. Atin pasti menderita lama sebelum mati. Jeritannya mungkin hilang di telan angin malam. Berita nyebar cepet kayak api di rumput kering. Kampung heboh, orang-orang pada kumpul di rumah keluarga Atin. Siapa yang berani gini sama cewek baik kayak Atin? Pasti orang gila, bisik seorang tetangga. Ibu Atin pingsan pas lihat mayat. Jeritannya pecah. Anakku, siapa yang bunuh anakku? Bapaknya cuma bisa diem, tapi matanya merah seperti darah. Tangan mengekal. Warga pada kasihan, tapi juga takut. Ini pasti gara-gara Hasan. Dia mah posesif banget, sering marah-marah. Polisi langsung gerak cepat. Mereka geledah rumah Hasan yang sederhana di pinggir kampung. Hasan lagi duduk di teras, merokok sendirian, muka pucat kayak mayat hidup. Pak polisi, ada apa? Tanyanya pelan, suaranya datar. Kami harus periksa San, Atin ditemukan sudah nggak ada. Jawab polisi kepala, Pak Budi, dengan suara berat. Hasan terdiam, rokoknya jatuh dari tangannya. Nggak mungkin, Tin, gumamnya. Tapi polisi nggak peduli. Mereka masuk kamar Hasan, dan di bawah bantal nemu gelang perak milik Atin. Gelang itu berkilau, ada ukiran nama Atin dan Hasan yang dulu mereka bikin bareng. Ini bukti San, gelang Atin ada di sini, bentak polisi. Hasan menggeleng, matanya liar. Bukan aku pak, aku nggak tahu gelang itu gimana bisa di situ. Pasti ada yang jebak aku. Tapi polisi nggak percaya. Kesaksian warga mulai berdatangan. Si Ujang, tukang ojek bilang, malam itu aku lihat mereka bertengkar hebat di kebun teh. Hasan dorong Atin sampai jatuh, suaranya gede banget. Kamu milik aku selamanya, katanya. Atin nangis, lari sendirian. Lainnya tambah, Hasan mah cemburu buta. Pernah dia pukul cowok yang deketin Atin. Dia mah berbahaya. Henry muncul sebagai saksi kunci. Dia datang ke kantor polisi dengan muka sedih, baju rapih, sikap tenang. Aku sahabat Hasan pak, tapi aku harus jujur, katanya pelan. Logat Sundanya lembut. Polisi tanya, ceritain dong Hen, kamu tahu apa tentang hubungan mereka? Henry menghela napas panjang. Hasan sayang banget sama Atin, tapi cemburunya kelewatan. Atin sering curhat ke aku, bilang Hasan posesif, suka main tangan kalau marah. Malam sebelum hilang, Atin chat aku. Hen, aku takut sama Hasan. Dia lagi ngamuk gara-gara aku ngobrol sama orang lain. Aku saranin dia hati-hati, tapi ya gini deh jadinya. Henry menunduk, seolah duka banget. Tapi kesaksiannya samar-samar bikin Hasan kelihatan jahat. Gak langsung tuduh, tapi cukup buat polisi yakin. Polisi manggut-manggut. Terima kasih Hen, ini bantu banget. Henry keluar, senyum tipis di bibirnya yang gak kelihatan orang. Di luar, warga pada bisik, Henry mah baik, selalu netral, tapi Hasan, pasti dia pelakunya. Klimaksnya datang sore itu. Polisi datang ke rumah Hasan lagi, bawa borgol. Hasanuddin, kamu ditangkap atas tuduhan pembunuhan Atin, bentak Pak Budi. Hasan berdiri, badannya tegang. Bukan aku pak, aku sayang Atin. Siapa yang jebak aku? Dia berusaha lawan, tapi dua polisi pegang tangannya kasar. Borgol klik di pergelangan. Hasan jerit, lepasin, aku nggak bunuh dia. Tin, maafin aku. Air matanya jatuh, tapi wajahnya dingin, mata gelap penuh ketakutan. Warga nonton dari jauh. Lihat tuh, dia mah kayak pembunuh beneran, dingin banget. Media langsung nyebar foto Hasan di borgol, wajahnya tampak kejam di koran dan TV lokal. Pembunuh sadis di Cikole ditangkap,
Judulnya, Citra Hasan hancur, dicap sebagai monster posesif yang bunuh pacarnya dengan kejam. Kampung tenang sementara, tapi angin malam mulai berhembus aneh, seperti bisikan Atin yang belum selesai. Darah di semak-semak itu mungkin cuma awal dari teror yang lebih mengerikan. Jeruji besi dingin menyambut Hasan setiap pagi di penjara kota itu. Udara lembab, bau keringat campur urin menusuk hidung seperti jarum. Sel sempit hanya cukup untuk kasur tipis dan ember kotor. Hasan duduk di sudut, badannya kurus kering setelah berminggu-minggu di sini. Matanya cekung, rambut acak-acakan, bekas luka memar di wajahnya dari pukulan narapidana lain. Pembunuh cewek, dasar binatang. Begitu mereka bentak saat pertama kali Hasan masuk. Malam itu mereka gantung Hasan di kaki, pukul perutnya sampai muntah darah. Darah merah pekat mengalir dari mulutnya, bercampur ludah, sementara tawa kasar bergema di blok sel. Hasan jerit kesakitan, tapi sipir cuma lihat dari jauh, pura-pura tuli. Biarin aja, dia mah pantes, gumam salah satu sipir. Hasan bersikeras nggak bersalah. Setiap interogasi, dia ulang kata yang sama. Aku nggak bunuh Atin, Pak. Aku sayang dia. Pasti ada yang jebak aku. Jeritnya ke polisi, suaranya pecah. Tapi buktinya kuat, gelang Atin di kamarnya, kesaksian warga tentang pertengkaran sadis malam itu, dan luka-luka di mayat Atin yang cocok dengan tuduhan. Polisi geleng kepala. Bukti nggak bohong, San. Kamu posesif, marah-marah, dorong dia sampai berdarah. Itu awal dari pembunuhan brutal. Hasan coba jelasin. Gelang itu, aku nggak tahu gimana bisa ada di situ. Mungkin Henry, dia sahabat aku, tapi polisi potong. Henry, dia mah saksi baik, bantu kami. Kamu mah cuma nyari alasan. Di penjara, Hasan jadi sosok dibenci. Narapidana lain hindari dia kayak penyakit. Jauhin tuh si pembunuh. Dia mah suka siksa cewek, potong-potong badannya hidup-hidup, bisik mereka. Satu malam, saat makan malam, seorang napi gembrot dekati Hasan. San, ceritain dong gimana rasanya cekik leher pacar sampai mati. Matanya melotot kayak katak ya? Tanyanya sambil tertawa. Hasan menggenggam tangan. Bukan aku, kalian gak tahu apa-apa. Tapi napi itu dorong Hasan ke dinding. Pisau rakitan menyentuh lehernya. Mau aku coba di kamu, biar rasain siksaan Atin. Darah tipis mengalir dari goresan. Hasan gemetar, tapi gak lawan. Dia tahu, lawan berarti mati lebih cepat. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk datang. Atin muncul, tubuhnya robek-robek. Darah menetes dari mata. Kenapa kamu bunuh aku, San? Hasan bangun jerit, keringat dingin membasahi tubuh. Di luar penjara, Henry dielu-elukan seperti pahlawan. Warga kampung panggil dia sahabat sejati. Henry sering ke kantor polisi, bantu kasus dengan info tambahan. Aku mah cuma mau keadilan buat Atin, katanya pelan ke wartawan. Matanya berkaca-kaca pura-pura sedih. Malah dia sering kunjungi makam Atin di bukit kecil dekat kebun teh. Duduk di depan batu nisan, tangan megang bunga melati, berpose sedih. Tin, maafin aku ya, aku nggak bisa lindungin kamu dari Hasan. Gumamnya suaranya lirih, tapi cukup keras buat warga yang lewat dengar. Foto-fotonya nyebar di media sosial kampung. Lihat, Henry tabah banget. Dia mah sahabat beneran, meski dikhianati Hasan. Henry senyum dalam hati, tapi di luar dia peluk ibu Atin. Aku akan pastiin Hasan dihukum berat, Bu. Atin pantas dapat keadilan. Warga makin yakin, Hasan monster sadis yang siksa Atin sampai mati. Cekik, tusuk, potong jari-jarinya hidup-hidup, lalu buang mayat kayak sampah. Pembaca berita di koran lokal makin benci Hasan. Pembunuh posesif divonis seumur hidup. Judulnya, foto Hasan di borgol, wajah dingin bikin orang bergidik. Dia mah nggak punya hati nurani. Atin menderita banget, badannya hancur lebur. Komentar warga. Henry nambah dalam wawancara. Hasan dulu sahabat aku, tapi setelah ini aku nggak bisa maafin. Dia bunuh Atin dengan kejam, Luka pusuknya dalam banget, darahnya kemana-mana. Klimaks mini datang saat pengacara Hasan kunjungi sel. Pak Andi, pengacara tua dengan kacamata tebal, duduk di depan jeruji. San, aku udah coba segalanya. Bukti terlalu kuat. Kesaksian Henry bikin hakim yakin. Kasusmu hampir pasti divonis bersalah. Hukuman bisa seumur hidup atau mati. Suaranya berat, mata nggak berani tatap Hasan. Hasan terseduk, tangan gemetar. Pak, aku nggak bersalah. Aku nggak bunuh Tin. Kenapa nggak ada yang percaya?
Air matanya jatuh, suaranya pecah. Aku putus asa, Pak. Hidup di sini kayak neraka. Dipukul, dihina. Kalau divonis, lebih baik mati aja. Pak Andi menghela napas. Sabar, San. Masih ada sidang akhir. Tapi peluang kecil. Dia pergi tinggalin Hasan sendirian di kegelapan. Hasan meringkuk, jerit pelan. Tin, tolong aku. Aku nggak tahan lagi. Angin dari ventilasi kecil berhembus dingin, seperti hembusan arwah yang mulai bangun. Kesepian menelan Hasan utuh, citranya hancur jadi abu. Sementara Henry di luar tertawa diam-diam. 2 minggu Hasan meringkuk di penjara. Kampung mulai tenang. Orang-orang bilang, alhamdulillah pembunuhnya udah dikurung. Atin bisa tenang di sana. Tapi tenang itu cuma di permukaan. Malam-malam di rumah Henry yang berdiri megah di ujung kampung, suasana berubah jadi neraka kecil. Malam pertama, jam 12 lelet. Henry baru tidur setelah capek pura-pura jadi orang baik seharian. Tiba-tiba, ia terbangun karena bau melati yang sangat pekat. Kayak orang tabur bunga 1 karung di kamar. Bau itu manis, tapi bikin mual. Bu, bunga siapa ini? Tanya ibunya pagi harinya. Nggak ada yang beli bunga, Hen. Jawab ibunya bingung. Malam berikutnya, bau itu datang lagi, lebih kuat, sampai adiknya muntah di kasur. Lalu suara tangisan mulai terdengar. Awalnya samar, kayak anak kecil nangis di kejauhan. Tapi lama-lama makin dekat, makin nyaring, sampai terdengar dari dalam rumah. Tin, kenapa kamu tinggalin aku? Suara itu perempuan, serak, penuh luka. Henry panik, langsung ngaji keras-keras. Tapi suara itu malah ketawa pelan, ketawa yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam ketiga, bayangan muncul. Adik Henry, si Nia, bangun mau ke kamar mandi. Di depan cermin koridor, ia lihat sesosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang basah menutupi wajah. Baju robek-robek berlumur darah kering. Tangan kanannya terkulai patah. Nia jerit sampai serak. Kak, ada kuntilanak! Henry lari ke sana, tapi cermin sudah kosong. Hanya bau melati dan sidik tangan berdarah di kaca. Sidik tangan yang jari-jarinya bengkok aneh. Keluarga Henry ketakutan setengah mati. Bapaknya sampai datengin dukun kampung. Arwahnya marah, Pak. Tapi aneh, kok gak neror rumah Hasan atau penjara, malah kesini? Kata dukun itu sambil geleng-geleng. Warga mulai bisik-bisik. Mungkin Atin gak terima Hasan di penjara, tapi kok salah alamat? Atau ada yang disembunyiin? Henry berusaha tenang di depan orang. Biasa aja, pasti cuma angin. Kita pasang garam di sudut-sudut, katanya sambil tersenyum kaku. Tapi di dalam hati, jantungnya kayak mau copot. Malam itu juga, mimpi buruk datang pertama kali. Dalam mimpi, Henry berdiri di kebun teh Cikole. Kabut tebal, Atin muncul dari balik pohon teh. Wajahnya hancur separoh, mata kanannya copot menggantung di pipi. Darah menetes ke baju. Lehernya bolong, bekas cekikan dalam. Hen, kenapa kamu perkosa aku? Suara Atin serak, kayak orang kehabisan nafas. Kamu bilang sahabat, tapi kamu robek bajuku. Kamu tusuk aku berkali-kali sampai aku muntah darah. Atin mendekat, tangan patahnya meraih leher Henry. Aku mati ketakutan, Hen. Aku jerit minta tolong, tapi kamu tutup mulutku sama tangan berdarah ini. Henry terbangun dengan jeritan yang nyaring. Badannya basah keringat dingin. Di dinding kamarnya ada tulisan baru tergores dalam-dalam, masih bau darah segar. Aku tahu, Hen. Dia buru-buru hapus tulisan itu pakai kain. Tangannya gemetar. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, gumamnya sendiri tapi suaranya bergetar. Pagi harinya, dia masih pura-pura normal. Ke makam Atin lagi, bawa bunga, foto-foto sama ibu Atin. Aku doain Atin tenang, Bu, katanya manis. Tapi saat memeluk ibu Atin, bau melati pekat menusuk hidungnya lagi. Dan di telinganya terdengar bisikan samar. Bohong, bohong. Malam berikutnya, mimpi lebih sadis. Atin datang lagi, kali ini telanjang bulat, tubuhnya penuh luka tusuk yang masih menganga, ususnya keluar sedikit, bergoyang-goyang tiap langkah.
Lihat ini, Hen. Ini bekas pisau kamu. Kamu tahan tanganku. Aku nggak bisa lari. Aku minta ampun, tapi kamu malah ketawa. Atin buka mulutnya lebar-lebar, giginya patah semua, lidahnya hitam. Lalu dia cekik Henry dengan tangan yang dingin banget, dingin kayak es. Aku nggak akan berhenti, Hen. Setiap malam aku datang, sampai kamu ngaku. Henry bangun lagi, nafasnya tersengal-sengal. Di cermin kamar, bayangan Atin berdiri di belakangnya. Senyumnya lebar sampai telinga, mata putih semua. Henry jerit, lempar cermin itu sampai pecah. Pecahannya nyaris kena matanya sendiri. Dia ambruk di lantai, nangis sesugukan. Pergi, Tin, pergi. Aku minta maaf, aku takut. Tapi di luar kamar, ibunya cuma dengar suara aneh. Hen, kamu ngomong sama siapa, nak? Tanya ibunya khawatir. Henry buru-buru buka pintu, wajahnya pucat. Gak ada, Bu, cuma mimpi buruk, katanya sambil tersenyum paksa. Tapi di dalam hatinya, teror baru saja mulai. Arwah Atin gak salah alamat. Dia tahu persis siapa yang harus ditiksa dulu. Kabut di Cikole makin tebel setiap malam, seperti mau nutupin rahasia yang mulai bocor. Di sebuah warung kopi kecil di Terminal Lembang, seorang pria berusia akhir 30-an duduk sendirian. Namanya Reza, detektif swasta yang dulu polisi, sekarang kerja lepas karena terlalu banyak tanya. Dia datang ke kampung ini gara-gara kasus Atin terus mengganjal di kepalanya. Bukti terlalu rapi, gumamnya sambil ngaduk kopi tubruk. Gelang di bawah bantal, kesaksian warga yang pas banget, Henry yang terlalu sempurna. Semua kayak disusun. Reza mulai ngumpulin info. Ia wawancara warga, baca berita lama, sampai nemuin satu hal aneh. Sejak Hasan masuk penjara, arwah Atin malah neror rumah Henry. Bukan rumah Hasan, bukan makam sendiri, tapi rumah sahabatnya sendiri. Malam itu Reza datang ke rumah Henry tanpa diundang. Pintu dibuka pelan. Wajah Henry pucat pasi, mata merah, bibir kering. Bau melati pekat langsung nyerang hidung Reza. Maaf ganggu malam-malam, Kang Henry. Saya Reza, detektif swasta. Boleh ngobrol sebentar? Henry tersenyum kaku, tapi tangannya gemetar. Oh, silakan masuk, Kang. Kebetulan saya lagi susah tidur. Masih kepikiran Atin terus. Di ruang tamu, foto Atin besar tergantung di dinding, dikelilingi bunga melati layu. Reza langsung ke inti. Kang, saya dengar di rumah ini sering ada suara tangisan, bau melati, bayangan. Betul? Henry mengangguk lelet, pura-pura sedih. Iya, Kang. Saya juga bingung. Mungkin Atin gak rela Hasan di penjara. Arwahnya gentayangan mau buktiin Hasan gak bersalah. Tapi kok malah kesini? Saya kan cuma sahabatnya. Reza nyengir tipis. Itu yang aneh, Kang. Kalau Atin mau buktiin Hasan gak bersalah, seharusnya dia neror polisi, hakim, atau keluarga Hasan. Kenapa malah Kang Henry yang kena? Rumah ini jadi target utama. Henry menelan ludah. Mungkin karena saya saksi kunci. Atin marah saya bantu penangkapan Hasan. Reza menggeleng. Atau karena arwahnya tahu siapa yang beneran bunuh dia. Ruangan tiba-tiba dingin. Lampu kedip-kedip. Dari koridor terdengar suara tangisan pelan. Hen. Henry langsung berdiri. Wajahnya pucat banget. Itu lagi suaranya. Bisiknya, suara bergetar. Reza malah tenang, catat di HP. Menarik, arwahnya manggil nama Kang Henry doang, nggak manggil Hasan. Aneh ya? Henry berusaha alihkan pembicaraan. Ia ambil bingkai foto kecil Atin di meja. Foto waktu mereka bertiga, Hasan, Henry, Atin, lagi ketawa di kebun teh. Lihat ini, Kang, dulu kami akrab banget, sekarang tinggal saya sama foto ini. Tangan Henry gemetar hebat. Bingkai itu jatuh dari genggamannya, pecah berderai di lantai keramik. Kaca hancur, serpihannya berserakan. Tapi yang bikin Reza melotot bukan kacanya. Henry langsung jatuh berlutut, tangannya buru-buru ngumpulin serpihan, bahkan sampai berdarah kena pecahan. Enggak, jangan rusak. Tin, maafin aku, jangan rusak. Jeritnya panik, suaranya melengking gak wajar. Air mata meleleh, tapi bukan air mata sedih, air mata teror murni. Ia ambil foto yang jatuh, peluk erat ke dada. Jangan ambil dia dari aku lagi, aku mohon. Reza diam, perhatikan setiap detik. Orang yang cuma kehilangan foto biasa gak bakal bereaksi segini aneh.
Ini lebih dari duka, ini teror. Kang Henry, kenapa takut banget sama foto rusak? Foto bisa cetak lagi, tanya Reza pelan. Henry tersadar, buru-buru hapus air mata. Maaf Kang, saya lagi emosional. Ini foto terakhir kami bertiga, makanya saya panik. Tapi Reza sudah tahu, ada yang disembunyiin. Saat Reza pamit keluar, angin malam berhembus kencang. Dari dalam rumah terdengar suara Atin lagi. Kali ini lebih jelas, lebih marah. Bohong, Hen, kamu bohong. Henry berdiri di depan pintu, badannya gemetar hebat. Di belakangnya, bayangan perempuan berdiri di cermin besar ruang tamu. Rambut basah menutupi wajah, tapi mata itu menatap lurus ke Henry. Tangan patahnya menunjuk ke arah detektif yang baru pergi. Reza di luar rumah, nyalain rokok, ngomong sendiri. Arwahnya nggak salah sasaran bro, dia lagi nunjuk pelaku yang bener. Di dalam, Henry ambruk di lantai, nangis sesengguan. Pecahan kaca di tangannya masih berdarah, tapi darah itu bercampur air mata dan keringat dingin. Teror baru mulai naik level. Malam makin pekat, kabut ngenempel di kaca jendela seperti kain basah. Henry udah gak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali matanya merem, wajah Atin langsung muncul. Mata bolong, bibir robek, darah menetes dari leher yang bolong. Bau melati gak pernah hilang dari rumah itu. Sekarang malah bercampur bau amis darah kering. Tengah malam, jam 3 lewat, Henry terbangun lagi, napas tersengal. Di jendela kamarnya, embun tebal membentuk tulisan besar yang masih menetes-netes. Jaket. Dia langsung loncat dari kasur, jantungnya kayak mau pecah. Nggak mungkin dia tahu, gumamnya sambil hapus tulisan itu pakai telapak tangan. Tangan gemetar, embun dingin menusuk kulit. Baru selesai dihapus, tulisan muncul lagi di jendela sebelah. Kunci. Henry ambruk ke lantai, napasnya cepet banget. Tin, cukup, aku minta maaf. Tapi suara ketawa pelan terdengar dari balik lemari. Ketawa Atin yang serak, penuh dendam. Pagi harinya, adiknya Nia lari ke dapur dengan muka pucat. Kak, tadi di kaca kamar mandi ada tulisan jaket. Aku hapus kok muncul lagi. Terus ada bau darah kak, aku takut. Nia nangis kenceng. Ibu mereka langsung peluk. Shh, jangan bilang-bilang, nanti warga bilang kita gila. Henry cuma diem, matanya liar. Di kepalanya cuma satu pikiran, jaket itu. Jaket jeans biru tua yang dipakai malam itu. Jaket yang terkena darah Atin, percikan darah waktu dia tusuk perut Atin berkali-kali. Jaket yang masih nyimpan kunci kecil di kantong dalamnya. Kunci gembok gudang tua, tempat dia sembunyiin barang bukti lain. Potongan kain baju Atin yang robek, dan pisau lipat berlumur darah kering. Malam berikutnya, teror makin jadi-jadian. Henry lagi duduk di ruang tamu sendirian. Lampu cuma satu. Tiba-tiba, semua lampu mati. Gelap total. Lalu dari kegelapan muncul suara Atin, deket banget di telinga kanannya. Jaketmu masih bau darahku, Hen. Aku masih nempel di situ. Henry jerit, loncat berdiri. Lampu nyala lagi. Di sofa depannya, jaket jeans biru tua itu sudah tergeletak rapi, padahal dia simpen di almari terkunci. Di lengan jaket, ada noda coklat kering yang mulai basah lagi, seperti darah segar. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Henry langsung lari ke kamar, buka lemari, cari jaket cadangan, apa saja, tapi kosong. Jaket itu memang cuma satu. Dia balik ke ruang tamu, jaketnya sudah gak ada lagi. Tapi di lantai ada jejak kaki berdarah basah menuju halaman belakang. Pukul 2 dini hari, Henry gak tahan lagi. Dia ambil jaket itu dari bawah kasur, tempat dia sembunyiin setelah panik kemarin. Jaket masih berat, bau darah dan tanah. Kantong dalamnya terasa berat. Kunci kecil masih di situ. Dia keluar rumah pelan-pelan, bawa karung plastik, bensin, dan korek api. Halaman belakang sepi, cuma ada pohon mangga tua. Henry tuang bensin ke jaket, tangannya gemetar hebat. Maaf Tin, maaf, aku bakar ini. Kamu pergi ya, pergi. Gumamnya sambil nyalain korek. Api langsung menyala besar. Jaket terbakar cepat, bau plastik dan darah gosong menyebar. Tapi tiba-tiba dari dalam api muncul wajah Atin, tersenyum lebar. Kulitnya melepuh karena api, tapi dia gak kesakitan. Terlambat Hen, terlambat.
Henry mundur, teriak ketakutan. Api makin besar, seperti ada yang nyembur bensin lagi dari dalam. Jaket gak habis-habis terbakar, malah makin menyala. Lalu dari kobaran itu keluar tangan patah Atin, meraih kaki Henry. Dingin banget, seperti es. Henry jatuh ke tanah, kakinya seperti terbakar es. "Kak Hen, apa yang kamu bakar?" Tiba-tiba Nia muncul di pintu belakang, matanya melotot lihat api, dan abangnya yang lagi merangkak ketakupan. Henry buru-buru matiin api pakai karung, mukanya pucat pasi, rambut acak-acakan, mata liar. "Gak ada apa-apa Nia, balik tidur," bentaknya kasar. Tapi Nia udah lihat semuanya, jaket setengah gosong, bau darah gosong, dan abangnya yang kelihatan kayak orang gila. "Kak, itu jaket siapa? Kenapa bau darah?" Henry berdiri, tarik tangan Nia keras, sampai adiknya kesakitan. "Diem, jangan bilang siapa-siapa, ini cuma sampah." Nia nangis, lari ke dalam rumah. Henry ambruk lagi di samping api yang masih menyala kecil. Di abu jaket yang tersisa, terlihat kunci kecil masih utuh, berkilau di bawah cahaya api. Dan di udara, suara Atin berbisik lagi, kali ini penuh ejekan. "Masih ada kunci, Hen, masih ada bukti. Aku gak akan berhenti." Henry cuma bisa nangis sesegukan di tengah halaman belakang, sendirian, dikelilingi bau daging dan darah gosong. Jaket sudah jadi abu, tapi teror baru saja naik ke level yang lebih mengerikan. Penjara malam selalu sama, dingin, bau tai, dan teriakan orang gila di blok sebelah. Hasan duduk bersila di lantai sel, punggung menempel tembok yang berlumut. Cahaya lampu neon kuning tembus jeruji, bikin wajahnya kelihatan lebih tua dari umurnya yang baru 24. Matanya cekung, bibir pecah-pecah, badannya kurus sampai tulang pipi menonjol. Tiap malam dia cuma bisa menatap lantai, ulang-ulang kata yang sama dalam hati. "Tin, maafin aku gak bunuh kamu." Tapi malam ini beda. Tiba-tiba ingatan itu datang seperti petir. Bukan potongan, tapi utuh, jelas, sampai bikin kepala Hasan sakit. Malam itu di kebun teh Cikole. Kabut tebal, angin kencang. Hasan lagi marah buta. Dia dorong Atin sampai cewek itu jatuh, lututnya berdarah kena batu. Atin nangis. "Aku benci kamu, San." Hasan mau tarik lagi, tapi tiba-tiba ada lampu senter dari arah jalan setapak. "Henry?" Hasan mengernyit. Henry muncul dari kabut, jaket jeans biru tua, tangan di kantong, senyum tipis. "San, Tin, kalian kenapa lagi? Udah malam, berisik banget." Atin langsung berdiri, hapus air mata. "Hen, antar aku pulang ya. Aku gak mau sama Hasan lagi." Hasan masih panas, nafasnya ngos-ngosan. "Pergi sana, sama dia aja kalau lebih percaya." Henry angkat tangan, pura-pura menenangkan. "Udah San, biar aku antar Atin pulang. Kamu tenang dulu, nanti kita ngobrol." Hasan cuma melotot, dada naik turun. Dia lihat Atin naik ke boncengan motor Henry. Tangan cewek itu peluk pinggang Henry erat-erat karena takut jatuh. Motor Matic hitam itu nyala, lampu belakang merah menyala di tengah kabut. Hasan cuma berdiri di situ, mengepalkan tangan sampai lampu motor hilang ditelan kegelapan. Sekarang di sel penjara, Hasan tiba-tiba berdiri, kepala cenat-cenut. "Ya Tuhan, aku biarin Atin pergi sama Henry." Dia mulai jalan mondar-mandir di sel kecil itu, tangan ngepal Ramit sendiri. "Kenapa aku bodoh banget? Aku marah. Aku biarin dia naik motor sama Henry, bukan pulang sendiri, bukan sendirian." Semakin diingat, semakin jelas. Jaket Henry malam itu. Jaket jeans biru tua, lengan kanan ada robekan kecil di bahu. Robekan yang sama persis kayak jaket yang dipakai Henry 2 tahun lalu, waktu dia nolong Hasan dari perkelahian di pasar. Hasan inget banget,
karena robekan itu dijahit kasar pakai benang hitam, jadi kelihatan mencolok. Jaket yang sama, jaket yang pasti kena darah Atin kalau Henry. Hasan langsung duduk lagi, wajahnya berubah. Bukan lagi wajah orang putus asa, tapi wajah orang yang baru sadar ditusuk dari belakang. Henry, lo yang bawa Atin malam itu, lo yang pulang terakhir sama dia. Dia ketawa kecil, tapi ketawa yang pahit, sakit, penuh amarah. Gue dikira monster, gue dihina, dipukul, mau divonis mati. Padahal lo, sahabat gue sendiri. Hasan pukul tembok sel sampai buku jarinya berdarah. Darah menetes ke lantai beton. Lo bohongi semua orang, Hen. Lo biarin gue masuk penjara. Lo pura-pura nangis di makam Atin. Lo yang bunuh dia. Dia ambruk lagi, tapi kali ini matanya menyala. Tin, sekarang gue ngerti. Lo nggak neror gue, lo neror dia. Karena lo tahu siapa yang beneran nyakitin lo. Di luar sel, angin malam berhembus lewat ventilasi kecil. Hasan angkat kepala, seperti mendengar sesuatu. Suara samar, lembut, perempuan. San? Hasan senyum tipis, air mata jatuh. Gue denger elo, Tin. Gue bakal bantu elo. Pokoknya Henry harus ngaku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak masuk penjara, Hasan tidur nyenyak. Bukan karena tenang, tapi karena dia akhirnya tahu musuh yang sebenarnya. Di luar sana, kabut Cikole bergoyang pelan, seperti ada yang tersenyum puas. Reza duduk di warung kopi yang sama, meja kayu penuh bekas gelas. Di depannya terbuka buku catatan kecil, penuh coretan. Di halaman terbaru tertulis besar, jaket, Henry, kunci, tanda tanya, alibi malam kejadian, rumah sakit, paman. Dia nyalain rokok, tarik dalam-dalam, lalu buang asap ke udara malam. Pikirannya berputar cepat. Jaket yang dibakar Henry, tulisan gaib jaket, ingatan Hasan yang baru dia dapat dari kunjungan penjara sore tadi, semua mulai nyambung. Reza baru saja ketemu Hasan. Di ruang besuk yang pengap, Hasan cerita dengan mata menyala-nyala. "Kang, gue ingat sekarang. Malam itu, Atin naik motor sama Henry, bukan pulang sendiri. Gue lihat jelas jaket jeans biru tua yang dipakai Henry ada sobekan di bahu kanan, dijahit benang hitam kasar. Jaket yang sama waktu dia nolong gue dari tawuran 2 tahun lalu. Gue yakin itu jaketnya." Reza langsung ngebut ke rumah sakit umum di Lembang. Alibi Henry, malam kejadian dia nemani paman yang katanya masuk UGD gara-gara jantungan. Di loket administrasi, Reza tunjukin kartu pers palsu. Malam tanggal 17 bulan lalu, ada pasien atas nama Bapak Somantri, paman Henry, masuk UGD. Petugas buka data lama, geleng-geleng. "Nggak ada, Kang. Malah Bapak Somantri baru masuk 2 hari setelahnya, tanggal 19. Katanya cuma cek rutin jantung." Reza tersenyum tipis. Bingo. Malam itu juga, Reza datang lagi ke rumah Henry, pura-pura khawatir. "Kang Henry, saya dengar jaketnya kebakar. Kamu baik-baik aja?" Henry buka pintu pelan, wajahnya pucat, bawah matanya hitam pekat. Bau melati masih nempel di bajunya. "Iya, Kang, cuma jaket lama. Entah kenapa tiba-tiba terbakar sendiri di lemari. Mungkin arwah Atin marah," katanya sambil senyum kaku. Reza masuk, duduk di kursi yang sama. Iya, malam kejadian kamu katanya di rumah sakit nemani paman ya? Paman Somantri baik-baik aja sekarang." Henry langsung salah tingkah, matanya lari kemana-mana. Iya, alhamdulillah udah baik kan. Malam itu dia sesak napas, masuk UGD. Reza angguk-angguk, pura-pura percaya. "Pantes kamu nggak bisa jemput Atin. Padahal Hasan bilang kamu yang antar Atin pulang." Henry menelan ludah. "Iya, sebentar doang. Aku antar Atin dulu ke ujung kampung, terus buru-buru balik ke rumah sakit. Paman lagi kritis, oi." Kebohongan kecil,
Tapi kebohongan kecil selalu jadi retakan pertama. Reza mulai gali lebih dalam. Dia hubungi teman lama di kampung, tanya-tanya soal Henry kecil. Hen emang anak baik, Kang. Tapi aneh, dia nggak suka konflik. Kalau ada yang berantem, dia langsung ngeles. Bohong kecil-kecil biar nggak ribut. Dulu pernah ketahuan nyolong duit kas masjid. Dia bilang ada yang masukin ke tas aku. Kami maafin karena orang tuanya baik. Reza nyengir. Pola terlihat. Malam harinya, Reza duduk di mobil bututnya, parkir di depan rumah Henry. Lampu kamar Henry masih nyala. Tiba-tiba, lampu mati, lalu terdengar jeritan pelan dari dalam. Reza turun, ngintip dari jendela samping. Henry lagi berdiri di depan cermin kamar, tangannya megang pipi sendiri keras-keras. Mukanya penuh goresan kuku, darah menetes-netes ke lantai. Berhenti liatin aku kayak gitu, bentak Henry ke cermin. Di cermin, bayangan Atin berdiri di belakangnya, wajahnya hancur, mata kiri copot menggantung di pipi, mulut robek sampai telinga. Tangan patahnya pelan-pelan garuk dinding, bikin suara kresek-kresek yang mengerikan. Henry nangis, suaranya pecah. Aku nggak mau masuk penjara. Aku cuma pengen kamu jadi milikku. Hasan nggak pantas. Lalu dia ambil gunting dari deraci, colok-colok ke bayangannya sendiri di cermin. Pergi Tin, aku benci kamu. Kaca cermin retak, pecah berderai. Serpihan jatuh, beberapa nyaris kena mata Henry. Darah mengalir dari dahinya, bercampur air mata. Reza di luar cukup lihat itu semua. Dia nyalain HP, rekam dari celah jendela. Si malaikat mulai nunjukin tanduknya, gumam Reza. Di dalam, Henry ambruk di lantai, dikelilingi pecahan kaca dan darah sendiri. Dia peluk lutut, goyang-goyang kayak orang gila. Aku baik, aku selalu baik. Kenapa nggak ada yang percaya aku baik? Di cermin yang sudah retak, bayangan Atin tersenyum lebar. Gigi-giginya patah semua, darah menetes dari mulutnya. Karena sekarang, semua orang mulai tahu, baik yang dia pamerkan selama ini cuma topeng paling licin. Reza masuk mobil lagi, nyalain mesin. Di buku catatannya, dia tulis satu kalimat baru. Henry, pembohong patologis. Sisi gelapnya sudah keluar. Angin malam berhembus kencang, bawa bau melati bercampur darah. Detektif itu tersenyum tipis. Sebentar lagi, Hen. Sebentar lagi, kamu bakal ketemu sama kebenaran yang kamu takutin selama ini. Penjara kota itu seperti neraka yang dingin, dindingnya lembab dan berbau amis campur keringat tahanan. Lampu neon kuning menyala samar, bikin bayangan jeruji memanjang di lantai beton. Hasan duduk di bangku besi ruang besuk, borgol masih melingkar di pergelangan tangannya yang kurus. Wajahnya penuh bekas memar biru keunguan dari pukulan napi lain yang anggap dia monster. Mata Hasan cekung, seperti orang yang udah kehilangan segalanya. Tiba-tiba pintu besi berderit terbuka. Reza masuk, bawa tas kulit lusuh dan muka serius. Sipir mengangguk, tinggalin mereka berdua di ruangan kecil yang pengap. San, gue Reza, detektif swasta yang lagi selidiki kasus lo. Gue punya kabar penting, kata Reza pelan, duduk di depan meja besi yang memisahkan mereka. Hasan angkat kepala, matanya curiga. Kabar apa, Kang? Gue mah udah pasrah, sidang sebentar lagi. Pasti gue divonis mati. Gue cuma minta satu, buktiin gue nggak bunuh Atin. Reza menghela napas panjang. Gue mulai curiga sama Henry, alibinya bohong. Malam itu dia bilang di rumah sakit nemenin paman, tapi catatan rumah sakit bilang paman masuk 2 hari kemudian. Terus rumahnya lagi diteror arwah Atin. Tulisan gaib, jaket, dan kunci. Gue lihat dia bakar jaket jeans biru tua malam-malam, kayak nyembunyiin bukti. Jaket yang sama kayak yang lo ceritain, ada sobekan di bahu kanan. Hasan terdiam, wajahnya berubah, matanya melebar, seperti petir menyabar ingatannya lagi. Jaket itu, ya Tuhan, Kang, gue ingat semuanya sekarang. Malam itu di kebun teh, gue lagi marah buta sama Atin. Gue dorong dia sampai jatuh, lututnya berdarah kena batu tajam. Darahnya merembes ke roknya, bau amis campur tanah basah. Atin nangis, jerit, aku benci kamu San, kita putus. Gue mau tarik lagi, tapi gue angkat tangan tinggi-tinggi, hampir pukul dia. Gue kasar banget waktu itu,
Gue posesif, cemburu buta. Gue bilang, kamu milik gue selamanya, jangan mimpi putus. Reza manggut, catat di buku kecil. Lanjut San, gue perlu detail lengkap. Hasan menunduk, suaranya bergetar. Tapi gue nggak pukul dia Kang, gue cuma dorong. Atin bangun, lari menjauh. Gue kejar, tapi tiba-tiba Henry muncul dari balik kabut. Motornya nyala pelan, jaket jeans biru tua itu dipakai. San, Tin, kalian lagi ribut apa? Udah malam biar gue antar Atin pulang. Katanya dengan suara tenang banget, kayak malaikat penyelamat. Hasan hentikan cerita sebentar, tangannya mengepal. Gue lagi emosi Kang, gue bilang pergi sana, sama dia aja kalau lebih percaya. Atin langsung naik ke boncengan motor Henry. Gue lihat tangan Atin peluk pinggang Henry erat-erat. Motor itu pergi, lampu belakangnya hilang di kabut. Gue cuma berdiri di situ, marah sama diri sendiri. Gue pulang sendirian, minum-minum di warung sampai mabuk. Gue pikir besok gue minta maaf ke Atin. Tapi paginya, Atin hilang dan gue ditangkap. Reza mendekatkan wajahnya ke jeruji. San, gue percaya loh, ini framing jahat. Henry yang bawa Atin malam itu, dia yang punya kesempatan. Lu cuma korban kemarahan lo sendiri, tapi bukan pembunuh. Lu posesif, kasar, tapi nggak sampai bunuh orang yang lo sayang. Hasan menggeleng, air matanya mulai menetes. Gue akui Kang, gue lemah. Gue sering marah-marah, dorong Atin, bikin dia takut. Gue pernah pukul tembok sampai berdarah di depan dia, bilang bisa apa aja kalau cemburu. Tapi sumpah demi Tuhan, gue nggak bunuh Atin. Gue sayang dia lebih dari nyawa gue. Dan sekarang, gue sadar Henry yang khianati gue, sahabat gue sendiri. Gue percaya dia kayak saudara. Gue cerita semua rahasia ke dia, termasuk curhatan Atin yang sering ke dia. Dia yang tanam gelang Atin di amar gue. Dia yang bohongin semua orang. Suara Hasan pecah, tangannya tutup muka. Reza diam, kasihan lihat pemuda itu. Kenapa gue buta banget Kang? Henry, dia yang bunuh Atin. Mungkin dia obsesi sama Atin, cemburu sama gue. Gue bayangin Atin mati sadis, dicekik sampai leher ungu, ditusuk berkali-kali sampai usus keluar, jari patah karena berjuang. Dan gue di sini, dicap monster, dipukul napi sampai tulang retak, dihina seluruh kampung. Gue korban Kang, korban pengkhianat itu. Hasan tiba-tiba ambruk ke meja, nangis sesegukan. Bukan nangis takut mati, bukan karena sidang besok, tapi karena hati yang hancur. Henry, kenapa lo khianati gue? Gue percaya lo, gue anggap lo saudara. Sekarang Atin mati, dan gue di sini sendirian. Air mata Hasan jatuh ke meja besi, bercampur darah dari buku jari yang luka. Reza bangun, tepuk bahu Hasan pelan. Tenang San, gue akan buktiin, lo nggak sendirian lagi. Di luar ruangan, angin penjara berhembus dingin, seperti bisikan Atin yang setuju. Kebenaran mulai terungkap, tapi harga yang dibayar Hasan sudah terlalu mahal. Kepercayaan yang hancur jadi serpihan tajam yang menusuk dada. Badai mengamuk di Parahyangan malam itu. Angin menderu seperti jeritan ribuan arwah. Petir menyambar-nyambar, cahaya kilat menerangi rumah Henry yang gelap gulita. Hujan deras mengguyur atap, bercampur suara tangisan samar dari dinding-dinding. Henry meringkuk di sudut kamar, badannya basah keringat dingin, mata liar seperti orang gila. Bau melati pekat bercampur amis darah segar menusuk hidungnya. Pergi Tin, aku minta maaf. Gumamnya berulang-ulang, tangannya gemetar pegang pisau lipat yang sudah berkarat. Teror sudah gak ada obatnya. Malam sebelumnya, tulisan kunci muncul lagi di embun jendela. Kali ini bercampur darah merah yang menetes-netes ke lantai. Adiknya Nia udah lari ke rumah tetangga, nangis histeris. Ibu dan bapaknya pingsan gara-gara lihat bayangan Atin di cermin kamar mandi. Tubuh telanjang, perut robek menganga, usus keluar bergelantungan. Darah mengalir seperti sungai kecil. Henry sendirian sekarang, ditinggal keluarga yang takut setengah mati. Petir menyambar lagi, lampu mati total, kegelapan menelan rumah. Henry jerit kecil, tapi suaranya hilang ditelan angin. Lalu, dari kegelapan itu, arwah Atin muncul utuh, bukan bayangan samar lagi. Tubuhnya berdiri di tengah kamar, kulit pucat seperti mayat 2 hari, rambut basah menempel di wajah hancur. Mata kanannya copot menggantung di pipi,
Darah menetes pelan. Lehernya ungu hitam, bekas cekikan dalam yang bikin tulang leher retak. Dada dan perutnya penuh luka tusuk. Daging menganga, darah kering menempel di baju robek-robek. Tangan kanannya patah, jari-jari bengkok aneh, seperti dipatahkan paksa waktu berjuang. Atin gak berteriak, dia cuma mendekat pelan. Tangan kirinya memegang luka lehernya yang masih basah. Mata kirinya menatap Henry penuh kesedihan dan murka, seperti api yang membara dalam air mata. Henry mundur ke dinding, pisau jatuh dari tangannya. "Tin, jangan, aku gak sengaja," jeritnya, suaranya pecah. Arwah Atin berbisik, suaranya serak seperti orang kehabisan napas. "Hen, kenapa kamu giniin aku? Malam itu kamu tawarin bantuan. Biar aku antar pulang, Tin. Hasan lagi marah. Kamu aman sama aku," kata kamu. "Aku percaya, Hen. Aku naik motor kamu, peluk pinggang kamu karena takut jatuh di jalan berlubang. Tapi kamu bawa aku ke gudang tua di pinggir kebun teh, bukan ke rumah. Kamu berhenti, matiin motor. Aku tanya, 'Hen, ini mana rumah aku?' Kamu cuma senyum aneh. Mata kamu liar kayak binatang lapar." Henry ngegelem hebat, air matanya campur ingus. Enggak gitu, Tin. Aku cuma..." Atin lanjut berbisik, suaranya makin dekat, dingin menusuk tulang. "Kamu tarik aku masuk gudang, Hen. Aku bilang, 'Lepasin, aku mau pulang.' Tapi kamu tutup mulut aku, dorong aku ke tanah kotor. Kamu robek baju aku, Hen. Aku jerit, tapi kamu cekik leher aku keras banget, sampai gue gak bisa bernapas. Kamu bilang, 'Aku sayang kamu, Tin. Hasan gak pantas sama kamu. Dia kasar, posesif, sering marah-marah. Aku yang lebih baik.' Aku tolak, Hen. Aku sayang Hasan, meski dia temperamental. Kamu marah, cemburu buta. Kamu perkosa aku di situ, Hen. Badanku sakit, robek-robek dalamnya. Aku berjuang, garuk wajah kamu, tapi kamu pukul aku sampai pingsan. Lalu, kamu ambil pisau dari kantong jaket kamu, tusuk perut aku berkali-kali. Darah muncrat kemana-mana. Usus aku keluar, bau amis-amis menusuk. Aku jerit minta ampun. 'Hen, tolong, aku sakit.' Tapi kamu ketawa. Ini biar kamu gak bisa sama Hasan lagi. Kamu patahkan jari aku satu-satu, biar aku gak bisa lawan. Terakhir, kamu cekik aku lagi, sampai napas aku putus. Kamu buang mayat aku di semak-semak, tutup daun teh. Kamu jebak Hasan, tanam gelang aku di kamarnya. Kamu bohongin semua orang, Hen. Kamu yang monster, bukan Hasan." Henry ambruk ke lantai, wajahnya pucat seperti mayat, mata merah karena nangis. Mentalnya sudah hancur lebur. Ya, Tin, aku ngaku. Aku yang bunuh kamu. Aku cemburu sama Hasan. Dia kasar, tapi kamu tetap pilih dia. Aku sayang kamu lama banget, Tin. Malam itu aku gak tahan. Aku mau kamu jadi milik aku. Aku perkosa kamu. Aku tusuk kamu sampai mati. Darah kamu nempel di jaket aku, di pisau aku. Aku jebak Hasan biar gue bebas. Maafin aku, Tin. Aku takut. Aku takut masuk neraka." Persis saat itu, pintu rumah dijebol ditendang. Detektif Reza dan 2 polisi masuk, pistol siap. Mereka sudah nunggu di luar. Reza yang panggil polisi setelah curiga berat. "Henry, kamu ditangkap," bentak Reza, matanya tajam. Henry jerit lebih kencang, tubuhnya kejang-kejang di lantai. "Aku bunuh Atin. Aku yang sadis. Aku potong jarinya hidup-hidup. Aku lihat dia menderita. Tolong aku dari arwahnya." Arwah Atin tersenyum tipis. Tubuhnya mulai pudar di tengah badai. Petir menyambar terakhir. Cahaya kilat menerangi ruangan. Henry ambruk tak sadarkan diri. Darah dari mulutnya mengalir pelan. Kebenaran akhirnya terungkap. Tapi harga yang dibayar, nyawa Atin yang hancur dan jiwa Henry yang remuk selamanya. Pagi itu, kampung Cikole berubah jadi lautan orang. Rumah Henry dikepung polisi,
Wartawan dan warga yang dulu memujinya sekarang bawa parang dan bambu runcing. "Brengsek, dasar munafik!" teriak mereka. Henry ditarik keluar dengan borgol. Wajahnya pucat, mata kosong, bibir berdarah karena gigit sendiri semalaman. Baju tahanan oranye terlalu besar di badannya yang kurus kering. Orang-orang meludah ke arahnya. Ada yang lempar batu kecil. Ada yang teriak, "Bunuh aja di sini, nggak usah dibawa pengadilan." Di markas polisi, tim forensik kerja cepat. Abu jaket jeans yang Henry bakar malam itu dikirim ke laboratorium. Meski hangus, serat kain dan noda darah di bagian dalam kantong masih bisa diambil. Hasilnya keluar sore itu. DNA Atin 100% cocok. Ada juga serpihan kulit di bawah kuku jaket, DNA Henry sendiri, bukti dia yang pakai jaket itu waktu kejadian. Pengakuan Henry di malam badai direkam penuh oleh Reza. Suaranya pecah-pecah, nangis, teriak sampai muntah darah karena stres. "Aku perkosa dia. Aku tusuk perutnya berkali-kali sampai usus keluar. Aku patahkan jari-jarinya satu-satu biar dia nggak garuk aku lagi. Aku cekik lehernya sampai matanya melotot. Aku tanam gelang di kamar Hasan. Aku bohongin semua orang. Aku yang monster." Rekaman itu diputar di ruang sidang saat banding Hasan. Hakim, jaksa, bahkan pengacara Henry sendiri cuma bisa diam. Wajah mereka pucat. Hasan yang duduk di bangku terdakwa cuma menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. 2 hari kemudian vonis turun. Henry bin Somantri divonis hukuman mati atas pembunuhan berencana disertai perkosaan dan penjebakan pihak lain. Henry cuma tersenyum kecut waktu dibawa keluar ruang sidang. Matanya kosong seperti jiwanya udah pergi malam itu juga. Sore harinya gerbang penjara terbuka lebar. Hasan keluar dengan langkah gontai. Baju tahanan masih dipakai karena baju lamanya udah dibakar keluarga malu. Wajahnya kurus, tulang pipi menonjol, bekas pukulan di penjara masih biru. Wartawan langsung menyerbu, lampu blitz menyilaukan. "San, maaf ya, kami salah tuduh. San, apa rasanya jadi korban framing? San, kalau mau balas dendam ke Henry?" Hasan cuma angkat tangan pelan, suaranya serak. "Cukup, aku cuma mau pulang. Aku cuma mau ke makam Atin." Malam itu Hasan naik ke bukit kecil tempat Atin dikubur. Bunga melati liar tumbuh liar di sekitar nisan sederhana bertulis Atin Nurhayati, 2005 sampai 2024. "Selamat jalan, Nak." Hasan duduk bersila di depan nisan. Tangannya gemetar pegang rumput. Air matanya jatuh tanpa suara. "Tin, maafin aku ya. Aku kasar sama kamu. Aku bikin kamu takut. Aku biarin kamu pergi sama orang yang salah malam itu. Andai aku nggak marah, andai aku antar kamu pulang sendiri, kamu masih ada di sini." Angin malam berhembus pelan, bawa aroma melati yang lembut. Tiba-tiba angin itu jadi dingin, menyentuh pipi Hasan seperti telapak tangan kecil yang lembut. Hasan angkat kepala, matanya basah. Di depan nisan, kabut tipis bergerak membentuk sosok samar. Atin berdiri di sana, wajahnya utuh lagi, cantik seperti dulu, senyumnya hangat. Dia nggak bicara, cuma angkat tangan pelan seperti mengusap pipi Hasan dari jauh. Lalu sosok itu tersenyum hangat, angguk kecil dan perlahan menghilang di telan kabut. Hasan tersenyum di antara air mata. "Makasih Tin, makasih udah balikin namaku. Aku janji bakal hidup lebih baik. Kamu tenang di sana ya." Dia berdiri, taruh setangkai melati segar di atas nisan. Angin berhembus lagi, kali ini hangat. Seolah-olah Atin benar-benar bilang selamat tinggal. Di kejauhan sirine penjara masih terdengar samar. Henry menunggu hari eksekusi di sel isolasi. Sendirian, dikelilingi bayangan Atin yang gak pernah pergi lagi. Keadilan datang terlambat, tapi datang juga. Dan bagi Hasan, kedamaian akhirnya tiba, meski luka di hatinya gak akan pernah sembuh sepenuhnya. Hari eksekusi Henry akhirnya tiba. Pagi masih gelap ketika truk tahanan membawa dia ke lapangan tembak di pinggir kota. Henry nggak lagi mirip manusia, matanya cekung dalam, kulitnya abu-abu, bibirnya pecah-pecah karena berhari-hari nggak makan. Selama di sel mati, dia cuma duduk meringkuk, bergumam sendiri. Tin, maafin aku nggak mau mati." Setiap malam, sipir dengar dia jerit-jerit. Katanya ada tangan dingin cekik lehernya lagi. Ada yang garuk wajahnya sampai berdarah-darah. Luka cakaran baru selalu muncul pagi harinya, meski selnya kosong. Tiang tembak sudah berdiri. Henry diikat.
Badannya kurus sampai tulang rusuk kelihatan. Matanya ditutup kain hitam. Komandan hitung mundur. Tembakan keras menggema. Tubuh Henry ambruk, darah mengalir deras dari dada yang bolong. Tapi anehnya, saat dokter periksa, wajah Henry malah tersenyum lebar, seperti akhirnya lega. Malam itu juga, bau melati di kampung Cikole hilang sepenuhnya. Nggak ada lagi tangisan samar di tengah malam. Cermin-cermin nggak lagi berembun sendiri. Bayangan perempuan berambut panjang nggak pernah muncul lagi. Rumah keluarga Henry yang dulu bikin orang takut lewat, sekarang cuma rumah kosong biasa. Warga mulai berani lagi jalan malam. Anak-anak main petak umpet sampai larut. Hasan sekarang tinggal di rumah kecil peninggalan bapaknya. Dia kerja di kebun teh lagi. Tapi beda, dia nggak lagi pemarah. Senyumnya pelan, matanya sering kosong menatap kabut. Orang-orang yang dulu meludahi dia, sekarang malu sendiri kalau ketemu. "San, maaf ya, dulu kami salah," kata mereka sambil menunduk. Hasan cuma angguk kecil. "Udah lewat, Kang. Yang penting Atin tenang sekarang." Setiap sore, Hasan naik ke makam Atin di bukit. Dia bawa secangkir teh hangat. Duduk di batu nisan, cerita-cerita kayak dulu. "Tin, hari ini panen bagus. Daunnya hijau banget, kayak mata kamu waktu senyum. Tadi aku lihat anak kecil main di kebun, mirip kamu waktu kecil. Lucu, euy." Angin selalu berhembus pelan, bawa aroma teh segar. Nggak ada lagi dingin yang menusuk tulang, cuma hangat. Kisah Atin jadi legenda di Parahyangan. Anak-anak dilarang pacaran ribut-ribut. Katanya nanti kayu Atin. Orang tua cerita ke anak cucunya. Cinta sejati itu nggak pernah nyerah, bahkan dari alam sana sekalipun. Arwah Atin balik cuma buat buktiin Hasan gak bersalah. Itu baru cinta. Malam terakhir cerita ini, Hasan datang lagi ke makam. Kali ini dia bawa sebuket bunga sedap malam yang baru mekar. Putih bersih, baunya manis banget. Dia letakkan bunga itu pelan di atas nisan. "Tin, aku tahu kamu udah tenang sekarang. Henry udah bayar semua dosanya. Aku gak lagi marah. Aku cuma kangen. Kangen senyum kamu, kangen suara kamu nyanyi lagu Sunda pas metik teh. Aku janji bakal jaga nama baik kamu selamanya." Dia diam sebentar, tatap nisan lama-lama. Angin berhembus lebih kencang, bawa kelopak bunga sedap malam beterbangan. Satu kelopak mendarat pelan di telapak tangan Hasan, seperti ciuman terakhir. Hasan tersenyum, air matanya jatuh tapi nggak sedih lagi. "Makasih ya Tin, makasih udah balik buat aku. Sekarang pergilah ke tempat yang lebih indah. Aku bakal baik-baik aja di sini." Dia berdiri, tatap langit yang penuh bintang. Kabut tipis menyelimuti bukit, tapi kali ini kabutnya hangat. Di kejauhan seperti ada suara perempuan nyanyi pelan, lagu Sunda yang dulu sering Atin nyanyikan. "Es lilina hempelas di jero dada." Hasan menutup mata, senyumnya lebar. Dia tahu itu suara Atin yang terakhir, ucapan selamat tinggal yang manis. Sejak malam itu, makam Atin selalu harum bunga sedap malam meski nggak ada yang tanam. Warga bilang itu tanda Atin udah bener-bener damai. Dan di kebun teh Cikole, setiap senja kabut selalu membentuk sosok gadis cantik yang tersenyum manis, lalu perlahan menghilang, seolah bilang cinta sejati nggak pernah mati. Bahkan kematian pun tak bisa memisahkan.